Ya, Shalom Alehem di Sem Hamasea. Materi kita saat ini ialah keselamatan hanya dari Tuhan. Tuhan di sini adalah huruf kapital semua. Tentunya sebagai orang yang percaya Kristus, ya ada beberapa ayat yang saya kemukakan ini bahkan sudah bisa dihafal. Tetapi khususnya materi ini sebagai penyegaran untuk orang Kristen dan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Ada beberapa ayat yang saya kutip. Yang pertama ialah Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat yang paling sering diungkapkan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah ini, kalau manusia biasa tidak akan mungkin dia berkata demikian, atau seorang hanya sebagai seorang nabi. Adalah penting bagi orang-orang yang percaya Kristus memahami Alkitab mulai dari kitab Kejadian tanpa melalui pijakan dari Alkitab sejak awal mulanya. Pemahaman kita akan kurban Kristus di kayu salib akan kurang dipahami. Dari sejak kitab Kejadian, yaitu Kejadian 3 ayat 15, Proto Evangelium, Allah telah menggemakan keselamatan darinya, dan olehnya saja gema keselamatan ini disuarakan kembali oleh para nabi di Perjanjian Lama dan para rasul Kristus di Perjanjian Baru. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Pada ayatnya yang ke-11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dari ayat 11 ini menulis Tuhan, dalam hal ini huruf kapital semua, YHWH adalah sang penyelamat, Mosiah. Dia seperti Gran, yaitu verba yang berfungsi sebagai kata benda. Nomina tersebut berasal dari verba yasah yang ditulis di dalam Binyan, Hifil, Partisivel, Mosiah. Hanya Allah Juru Selamat yang Maha Kuasa, yang satu-satunya dan Ia sendiri yang menyatakannya dengan demikian. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sungguh Allah yang inkarnasi ke bumi
untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Menarik untuk dikaji. Dari Yesaya 43 ayat 10 di atas, yang menulis, "Hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia." Ayat ini dibuatkan tentang Yesus Kristus, di mana gelar hamba dalam bahasa Yunani, pais, juga disandang oleh Yesus Kristus, yaitu YHWH sendiri dalam status kenosis, dan ini digenapi di dalam Matius 12 ayat 8. "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Maka dari sini kita dapat melihat bahwa hambaku yang telah kupilih adalah Yesus Kristus. Lalu Yesaya 43 ayat 10, Allah berfirman, "Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia." Hal ini berarti bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, yaitu Sang Juru Selamat manusia. Haleluya. Yesaya 43 ayat 11, Alkitab berkata, Juru Selamat di dalam bahasa Ibrani, Mosia, adalah YHWH sendiri. Di dalam penggenapannya, yaitu kelahirannya ke bumi, malaikat Gabriel menyebut YHWH, Allah yang inkarnasi ini, dengan gelar Juru Selamat atau Mosia. Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mazmur 34 ayat 11, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan atau Yosia, orang-orang yang remuk jiwanya. Kita bisa bandingkan dengan Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu keselamatan, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat dalam bahasa Ibrani, Mosia, adalah suatu gelar yang menegaskan ulang makna nama Yesus. Ibrani, Yehoshua, artinya YHWH, menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai, ia disambut dengan seruan-seruan Hosana. Yunani, Hosana adalah bentuk Yunani dari suatu istilah Ibrani. Hosiana artinya tolonglah, selamatkanlah. Bisa kita lihat di dalam Matius 21 ayat 9 dan 15. Gelar Juru Selamat atau Ibrani Mosia ini menantang setiap orang Yahudi maupun kita semua untuk bertanya, apakah seseorang yang kurang dari Allah dapat menyelamatkan umatnya? Dan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach menggenapi misinya di Yerusalem ini. Mati dan darahnya tercurah bagi dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kejadian 49 ayat 19.
berupa seruan yang mengingatkan kita pada puisi-puisi pada kitab Mazmur. Misalnya Mazmur 25 ayat 21, 33 ayat 20, 37 ayat 9, 40 ayat 1, 130 ayat 5 dan seterusnya. Seruan-seruan yang sama mungkin dimulai sejak ini sama Yehosua di dalam bentuk Aramaik adalah Yesua atau Ibrani Aramaik. Ibarat Alexander menjadi Alex saja. Dan nama ini memiliki maksud-maksud yang berkaitan dengan keselamatan atau Yesua dari Allah. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur dan akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mazmur 68 ayat 20. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir engkau tidak mengenal ilah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Renungkanlah. Jika membebaskan orang Israel dari perbudakan fisik di Mesir memerlukan Allah untuk turun tangan, maka betapa lebihnya yang dibutuhkan untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan maut atau kematian kekal masuk neraka. Karya keselamatan atau Ibrani Yosua bagi umat manusia ini membutuhkan tokoh yang tidak kurang dari Allah sendiri, dan hanya Allah sendiri yang bisa. Maria, ibu Yesus, adalah seorang perempuan spesial yang dipakai sebagai sarana Allah untuk inkarnasinya ke bumi. Maria pun menyambutnya di dalam iman bahwa itu Allah, penggenapan dari Allah, Sang Juru Selamat. Dalam bahasa Ibrani, Mosia. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Nyanyian puji-pujian Maria, Ibu Yesus itu dikenal dengan sebutan Magnificat. Bahasa Latin merupakan sebuah dosa yang memuji dan memuliakan, sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah karena apa yang telah Allah lakukan bagi dirinya, atau dan terlebih lagi bagi bangsa Israel yang telah lama menantikan kedatangan Sang Mesias. Hanya Allah saja yang menjadi tujuan dan pusat pujian dari Maria. Sangat berterima kasih kepada Tuhan yang memandangnya sangat berharga, karena ia yang sangat rendah, miskin, hina, dan tidak dikenal, dipercaya untuk menjalankan tugas yang amat mulia dan terhormat. Menjadi ibu yang melahirkan Sang Mesias kepada mereka yang ditekan dan dipandang rendah, Allah justru melakukan
sesuatu dengan penuh rahmat, karena mereka sangat berharga bagi Allah. Terlebih lagi jika mereka menanggung penderitaan dengan sabar, sukarela, dan tidak menyerah, anugerah Allah dinyatakan kepada kita melalui karya keselamatan atau Yeshua yang dilakukan Allah sendiri kepada umat manusia. Hanya Allah yang menjadi juru selamat manusia dan tidak ada yang lain. Dan rasul-rasul pun bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah sang juru selamat itu, HaMasiah. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Titus pasal 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah beberapa pasal dari, baik itu dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang dikutip untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Lewat Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa kecuali melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Barangkali dengan materi ini kita semakin dikuatkan dan semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Allah Sang Bapa di surga kecuali melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus. Demikianlah materi ini saya sampaikan, dan akhirnya saya menyampaikan Salam Aleichem, Bisem HaMasiah. Terima kasih.